tengah hiruk-pikuk kota Solo, tersembunyi satu kelurahan yang punya peran penting dalam dunia bulu tangkis Indonesia. Inilah Serengan, sebuah kawasan yang tak hanya dikenal karena sejarah dan budaya, tapi juga karena produksi shuttlecocknya yang terus bertahan hingga kini. Dari gang-gang kecil, para pengrajin bekerja penuh ketelatenan. Bulu ayam, gabus, tali, dan lem bukan sekedar hanya bahan saja, tapi bagian dari proses panjang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Usaha shuttlecock di Serengan bukan sekedar industri rumahan, tapi juga sumber penghidupan, identitas kolektif, dan bukti nyata semangat ekonomi lokal yang tumbuh mandiri. Inilah cerita dari Serengan, tempat di mana shuttlecock bukan hanya dibuat, tapi dirawat sebagai bagian dari kehidupan. Halo, salam hangat untuk Anda semua. Tahukah Anda bahwa di balik kualitas shuttlecock yang biasa kita pakai saat bermain bulu tangkis, terdapat kerja keras para pengrajin lokal yang luar biasa. Sayangnya, masih banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki legalitas dan struktur usaha yang memadai. Padahal, legalitas bukan sekadar formalitas, tapi perlu menuju peluang yang lebih besar. Melalui video ini, kami akan membahas bagaimana usaha shuttlecock bisa berkembang secara terstruktur dan legal. Jadi, simak sampai akhir dan mari kita mulai perjalanan menuju usaha yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing. Langkah pertama, Anda perlu memulai untuk membentuk kelompok usaha secara kolektif. Kita bisa mulai dengan menyusun struktur sederhana seperti ketua, bendahara, dan anggota. Sesuai regulasi, minimal terdiri dari 5 hingga 15 orang yang tinggal dalam satu desa dan memiliki kesamaan jenis usaha. Kedua, daftarkan NPWP pribadi. NPWP penting untuk membuka akses pada program pemerintah, pembiayaan usaha, hingga kemitraan dengan perusahaan besar. Jangan khawatir soal pajak, karena pelaku mikro dengan omset kecil belum diwajibkan untuk membayar, tetapi tetap penting untuk memiliki legalitasnya. Yang ketiga adalah urus NIB atau nomor induk berusaha. NIB adalah identitas legal pelaku usaha, dan dengan NIB, usaha dapat terlindungi hukum, bisa mengakses pelatihan, bantuan alat, bahkan menjual produk keluar daerah secara resmi. Yang keempat adalah catat keuangan usaha, mulai dengan pencatatan sederhana, yaitu seperti pemasukan, pengeluaran, dan modal. Ini akan mempermudah pengelolaan usaha, penyusunan proposal bantuan, hingga pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Yang terakhir adalah rancang KUBES sebagai legalitas kolektif. Jika semua anggota sudah siap dan memahami tanggung jawab masing-masing, kita bisa menyusun proposal KUBES sesuai juknis dari Kemensos. KUBES berpotensi mendapat bantuan alat, pendampingan usaha, dan dukungan berkelanjutan. Ayo kita simak bagaimana cara mengurus pencatatan keuangan dan membuat nomor induk berusaha. Tahukah kamu, pencatatan keuangan itu seperti kompas bagi usaha kita. Tanpa kompas, usaha kita bisa tersegitu juga dengan usaha tanpa pencatatan keuangan yang baik. Nah, kira-kira apa saja sih manfaat dari adanya pencatatan keuangan di pelaku usaha? Ada banyak manfaat dari pencatatan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan 5 manfaat dari pencatatan keuangan. Yang pertama itu untuk mengetahui keuntungan real, apakah kita benar-benar untung. Yang kedua, memudahkan akses kredit, di mana bank lebih percaya dengan catatan yang rapi. Yang ketiga, memenuhi kewajiban pajak. Yang keempat itu untuk perencanaan bisnis, di mana bisa merencanakan ekspansi dan bisnis. Yang kelima adalah transparansi usaha. Untuk memulai, kita tidak perlu sistem yang rumit. Cukup dengan buku kas sederhana yang mencatat semua uang yang masuk dan yang keluar. Selanjutnya adalah pencatatan kas masuk. Langkah awal yang perlu diperhatikan adalah setiap penjualan itu harus dicatat dengan detail, mulai dari jumlahnya, harga propis, dan total penjualannya. Ini dapat membantu kita untuk menganalisis produk mana yang paling laris dari usaha kita itu. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan kas keluar. Di sini, semua pengeluaran itu harus dicatat, mau sekecil apapun jumlahnya.
Kas yang keluar itu mencakup semua biaya produksi, baik itu biaya bahan baku, upah dan gaji tenaga kerja, biaya operasional, dan biaya pengiriman. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Berikut ini adalah tips agar pencatatan keuangan itu bisa berjalan dengan lancar dalam usaha kita. Tips yang pertama yaitu menyimpan bukti transaksi, seperti nota, kwitansi, atau struk. Yang kedua, pisahkan uang pribadi dan usaha. Jangan pernah mencampur uang pribadi dan usaha. Yang ketiga itu membuat rekap bulanan. Hal ini berguna untuk mengevaluasi performa. Yang keempat, bisa menggunakan aplikasi sederhana yang ada di Play Store. Nah, dengan pencatatan keuangan yang baik, usaha Shuttlecock siap menjadi usaha yang legal dan profesional. Apa sih itu OSS? Online Single Submission atau disingkat OSS adalah perizinan perusahaan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS membantu pelaku usaha mengurus perizinan dan menyimpan data perizinan dalam satu tempat dan satu identitas berusaha atau biasa kita sebut NIB. Ini Pak Sabto, pemilik pelaku usaha Shuttlecock. Saat ini usaha Shuttlecock Pak Sabto ingin mengekspor usaha Shuttlecock-nya ke Malaysia. Untuk mengurus perizinannya, Pak Sabto menggunakan OSS karena lebih praktis dan hemat waktu. Ia tak perlu meninggalkan pekerjaannya, hanya cukup lewat laptop dan internet saja. Mengurus perizinan berusaha menggunakan OSS sangat mudah, hanya butuh beberapa langkah saja. Langkah pertama adalah melakukan registrasi untuk memiliki akun OSS. Pak Sabto harus melengkapi data-data yang diminta seperti jenis identitas, penanggung jawab usaha. Sebagai WNI, maka ia harus menggunakan KTP. Paspor dipilih jika penanggung jawabnya adalah orang asing, lalu melengkapi NIK, email perusahaan, jenis pelaku usaha, nama sesuai KTP, tanggal lahir, dan nomor telepon. Selanjutnya, Pak Sabto tinggal menunggu email aktivasi yang berisi user ID dan password untuk akun OSS-nya. Sekarang, Pak Sabto bisa login menggunakan user ID dan password yang diterimanya. Ini adalah tahap pertama, yaitu tahap legalitas. Di sini, Pak Sabto mengisi data-data legalitas yang diminta, seperti data perusahaan, daftar akta, data pengurus dan pemegang saham, data maksud dan tujuan, serta validasi data legalitas. Kemudian Pak Sabto lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mendapatkan nomor NIP. Pak Sabto harus menginput data KPLI dengan memilih KPLI 5 digit sesuai bidang usahanya. Karena Pak Sabto akan mengekspor Shuttlecock, maka kategori usahanya adalah industri Shuttlecock. Lalu lengkapi informasi tentang aktivitas kepabeanan, data pendaftaran BPJS, data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan. Setelah semua diisi oleh Pak Sabto, memastikan draft NIP-nya untuk memastikan semua sudah benar. Lalu menyetujui semua syarat ketentuan yang berlaku. Sekarang Pak Sabto sudah memiliki NIP. Bagaimana teman-teman? Mudah sekali bukan? Nama saya Mas Gana. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin melakukan beberapa interview terkait beberapa pertanyaan tentang produksi Shuttlecock. Ya. Yang pertama, selama melakukan produksi ini itu apa sih tantangan terbesar yang dihadapin dalam prosesnya? Gitu. Tantangan terbesarnya mungkin apa ya? Harus menjaga kualitas itu yang paling utama, Mbak. Selain itu mungkin ada Itu lagi yang tantangan dari terbesar. dari supplier atau mungkin dari Supplier. pasarnya sendiri. Pasarnya sendiri kemungkinan ya itu tadi, Mbak, mintanya yang bahan bakunya yang bagus, yang kualitas yang bagus, yang ya istilah yang kualitas gitulah. Berkualitas tinggi gitu ya. Kualitasnya tinggi, Baik. harga terjangkau itu Harga tadi, Mbak. terjangkau tapi kualitasnya tinggi. Baik. Kalau gitu, pertanyaan selanjutnya, kedepannya nih terhadap produksi Shuttlecock, apalagi produksinya Mas Gana sendiri, apa sih harapan terbesarnya agar usaha itu bisa bertahan dan berkembang lagi gitu? Ya harapannya ya lebih tingkat pasarnya harus lebih istilahnya Lebih banyak ya, Lebih banyak lebih lagi. banyak ya, lebih luas lagi ya, Mm-mm. jangan konsumen nggak cuma di dalam kota tapi Iya, di luar benar. kota. ya Oke, baik. setelah itu, Mbak. Kalau gitu, yang pertanyaan terakhir, kalau misalkan ada satu hal yang bisa disampaikan ke pemerintah dalam membantu usaha Mas Gana itu apa harapannya? Harapan dari pemerintah Iya. ya harapan pemerintah belum
belum tahu, maksudnya belum tahu. belum nyampe Belum nyampe ya. berpikir nyampe ke sana belum. Kalau seperti bantuan seperti itu, apakah ada harapan atau mungkin dari pelatihan kayak gitu? Kalau harapan bantuan pasti berharap kan Mbak istilahnya biar usaha biar makin berkembang lagi, produksi pasar shuttlecock bisa lebih luas lagi. Lebih dilihat lah ya oleh pemerintah perkembangannya. Ya, betul, Oke, Mbak. baik. Ada lagi Mas yang mungkin mau disampaikan? Sementara cukup. Oke, baik. Terima kasih Mas Gana. Iya, Mbak. Berselimut tebu sekujur tubuhku, panas dan menyengat, rebah dan berkarat. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti.